Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Mari kita siapkan hati untuk menerima pesan Tuhan melalui Evening Breeze malam hari ini yang bertema bekerja juga melayani. Dalam 2 Tesalonika 3 ayat 7 dan 8, firman Tuhan berkata, "Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu, dan tidak makan roti orang dengan percuma. Tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu." Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, firman Tuhan mengajarkan kita bekerja dengan rajin supaya kita tidak menjadi beban bagi orang lain dan tidak makan dan hidup bergantung pada orang lain. Pesan ini terutama bagi pelayan Tuhan, karena sebelum ada pandemi, ada beberapa denominasi yang memang diberkati dari umatnya melalui perpuluhan dan persembahan, dan ini memang hak gereja untuk menerima dan mengelola hasil persembahan-persembahan tersebut dengan benar. Sebab tanpa keuangan yang sehat, gereja-gereja akan seperti kejadian di Amerika, Eropa, dan lain-lain. Karena tidak memiliki keuangan untuk biaya operasional, akhirnya gereja ditutup dan dijual. Kiranya jangan lagi kejadian seperti ini meluas ke kantong Kristen lainnya. Namun, pada masa sekarang, umat atau jemaat sendiri mengalami krisis penghasilan, sehingga mereka pun tidak lagi semurah hati seperti sebelumnya. Dan dampaknya pasti pada keuangan gereja dan hamba-hamba atau para pelayan Tuhan. Keadaan ini kapan pulihnya? Dan yang paling penting, jika pulih, apakah umat atau jemaat akan bermurah hati seperti sebelum pandemi? Ini juga menjadi dilema bagi kelanjutan hidup gereja. Kemudian, apa solusinya? Jika kita menyadari sebagai orang percaya yang telah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita adalah orang yang harus bertanggung jawab dalam amanat agung. Artinya, kita semua harus ikut ambil bagian dalam pelayanan. Karena pelayanan tidak hanya dalam lingkungan dinding tertutup atau gereja, namun kalau belajar dari teladan Paulus, maka kita wajib juga dalam bekerja juga melayani Tuhan. Bahkan Yesus, seperti dalam Matius 4 ayat 23. Firman-Nya berkata, Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Selama berada di bumi, Yesus tidak pernah berhenti bekerja. Firman Tuhan dalam Yohanes 5 ayat 17 berkata, tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Sebagai pengikut Kristus, mutlak bagi kita meneladani Dia. Seperti dalam firman-Nya, 1 Yohanes 2 ayat 6 yang berkata, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus
telah hidup. Maka, kita pun memiliki tugas dan tanggung jawab yang sama, yaitu menjadikan pelayanan sebagai gaya hidup. Karena itu, kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang aktif. Artinya, selalu dapat menggunakan kesempatan sebaik mungkin untuk melayani Tuhan dan bekerja atau melakukan usaha. Mengapa kita harus terlibat aktif dalam pelayanan? Karena ini adalah sebuah perintah dari Tuhan. Itulah sebabnya tugas pelayanan adalah tugas yang tak dapat ditawar-tawar lagi. Sungguh disayangkan, di hari-hari menjelang kedatangan Tuhan yang sudah semakin dekat ini, masih banyak sekali orang Kristen yang tidak peka rohaninya, sehingga mereka menganggap remeh tugas pelayanannya. Namun, sekarang diminta turut terlibat dalam pelayanan di gereja saja kita enggan. Maunya hanya dilayani, tapi tidak mau melayani. Sampai kapan kita mau berkeras hati? Ubahlah pikiran dan gaya hidup kita. Layanilah Tuhan, bekerja dan berusahalah. Amin. Demikian pesan Tuhan melalui Evening Bliss malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati.